Horas, salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 11 Agustus 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Puende nomor 695 ayat 4. Puji hamba Jakob itu berdendam besar Haris berasa lalai berdendam besar Firman kita pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada, Yohanes 20 ayat 28 menjadi sebuah catatan pengakuan iman yang paling kuat dalam Alkitab. Thomas yang awalnya ragu akhirnya berseru kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata-kata ini bukan hanya pengakuan pribadi tetapi juga menjadi fondasi iman kita hari ini. Dari nats ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan, yaitu yang pertama, dari keraguan kepada keyakinan. Thomas awalnya menolak untuk percaya akan kebangkitan Yesus tanpa melihat bukti fisik. Namun, ketika Yesus menampakkan diri dan menunjukkan luka-lukanya, Thomas mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan yang hidup. Ini mengajarkan kita bahwa keraguan bukan akhir dari iman, tetapi kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya lebih nyata dan meneguhkan iman kita. Di sini juga kita belajar jika iman sejati lahir dari pernyataan Kristus, bukan hanya dari cerita orang lain. Yang kedua adalah pengakuan yang radikal. Seruan Thomas, "Tuhanku dan Allahku," adalah pengakuan ketuhanan Yesus. Ia mengaku Yesus bukan hanya sebagai guru atau nabi, tetapi sebagai Allah yang berkuasa atas dirinya. Dengan mengatakan Tuhanku, menunjukkan bahwa hubungan pribadi dan ketaatan mutlak dari seorang Thomas. Dari sini akan memunculkan sebuah pertanyaan dalam diri kita. Sudahkah kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah dalam seluruh hidup kita? Tentunya kita semua harus dapat menjawab dengan jawaban pasti seperti yang dinyatakan oleh Thomas. Yang ketiga adalah Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Hal ini menyampaikan iman kita dibangun bukan dari bukti fisik semata, tetapi pada firman Allah dan karya Roh Kudus. Kebahagiaan sejati ada dalam percaya kepada Yesus, sekalipun kita melihatnya secara jasmani. Nats ini juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan yang pertama adalah hadapi keraguan dengan mencari Tuhan. Seperti Thomas, dia ragu tetapi dia memberikan pertanyaan kepada Yesus dalam doa dan pembacaan firman. Yang kedua adalah miliki pengakuan iman yang berani. Aku Yesus sebagai Tuhan atas pekerjaan, keluarga, dan keputusan kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Ingatlah bahwa segala sesuatu ada jalannya yang dibukakan oleh Tuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adalah hidup oleh iman. Bukan penglihatan secara fisik atau penglihatan secara langsung, tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap setia sekalipun kita tidak melihat rencananya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau mengingatkan kami Tuhan akan keteguhan iman kami Tuhan. Seperti yang kau tunjukkan melalui nats ini, yaitu Thomas Tuhan. Mengakui yang dikatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ajari kami Tuhan untuk meneguhkan iman kami dan belajar untuk mengucapkan seperti apa yang disampaikan oleh Thomas. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.